Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Oh ya, ini sudah sangat siang ya. Kalian berapa pelajaran hari ini? 5. Masya Allah, semangat ya anak-anak. Oke, sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran pada pembelajaran hari ini. Oke, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, untuk itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Inas, apakah hadir? Hadir, Bu. Mbak Elsa? Hadir, Ibu. Mbak Nazala? Hadir, Ibu. Mbak Risma? Oke, Mbak Risma sepertinya hadir. Mbak Della? Hadir Ibu. Yang terakhir ada Mbak Lindi? Hadir Ibu. Oke, komplit semua ya. Semoga kalian tetap semangat pada materi yang sore ini. Oke. Sebelum itu, Ibu share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Ibu. Sudah. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai pencemaran air. Sebelumnya, kalian bisa men-scan terlebih dahulu mengenai LKPD-nya. Apakah dapat di-scan? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Oke, sudah ya. Ibu lanjutkan. Untuk capaian pembelajaran kali ini, kita peserta didik mampu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, mengidentifikasi berbagai bentuk pencemaran lingkungan, dampak terhadap ekosistem, serta mengusulkan solusi untuk menjaga keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk tujuannya, setelah mengikuti pembelajaran daring melalui model Think, Pair, Share kali ini, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian pencemaran air dengan benar, yang kedua mengidentifikasi penyebab pencemaran air berdasarkan fenomena yang disajikan, yang ketiga menganalisis dampak pencemaran air terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, yang keempat mengemukakan solusi untuk mengurangi pencemaran air secara tepat. Untuk yang terakhir ada menyampaikan hasil diskusi secara lisan maupun tertulis dengan percaya diri. Baik, untuk selanjutnya, amatilah gambar pada gambar berikut ini serta video. Ini merupakan gambar pencemaran air sungai yang berwarna coklat. Biasanya ini setelah turun hujan ya, teman-teman, itu air akan menjadi keruh berwarna coklat. Untuk yang ini sepertinya sungai yang terdampak pada pencemaran air lingkungan seperti limbah rumah tangga, seperti pencuci pakaian, terus limbah sisa makanan, yang lainnya. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan mengamati mengenai ini video pembelajaran. Coba perhatikan dengan baik-baik ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Baik, kalian bisa mengamati ya. Sampahnya jangan dibuang di sungai dong. Oh iya lupa. Ih, jangan dibiasain gitu. Gak baik tahu. Kamu tahu nggak akibatnya kalau buang sampah di sungai kayak gini? Iya, sampah apapun yang kamu buang ke sungai bikin muncul bakteri yang bisa merusak ekosistem di dalamnya. Ekosistem yang rusak itu menimbulkan bau-bau kayak daging busuk, ikan busuk, sampai telur busuk. Bleh. Bahaya banget tahu. Soalnya kan air jadi sumber kehidupan. Kalau udah tercemar, kita juga yang kena penyakit.
Biasanya sih diare. Aku kemarin habis diare. Coba diulangi sekali lagi ya, karena ini nantinya akan berkaitan mengenai Ibu akan memberikan soal-soal kepada kalian. Sekali lagi ya. Sampahnya jangan dibuang di sungai dong. Oh iya lupa. Ih, jangan dibiasain gitu. Gak baik tahu. Kamu tahu nggak akibatnya kalau buang sampah di sungai kayak gini? Nih ya, sampah apapun yang kamu buang ke sungai bikin muncul bakteri yang bisa merusak ekosistem di dalamnya. Ekosistem yang rusak itu menimbulkan bau-bau kayak daging busuk, ikan busuk, sampai telur busuk. Bleh. Bahaya banget tahu, soalnya kan air jadi sumber kehidupan. Kalau udah tercemar, kita juga yang kena penyakit. Biasanya sih diare. Aku kemarin habis diare. Selanjutnya kita lanjutkan ke PPT tadi. Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan pemantik nih. Ada 3. Yang pertama ada mengapa air sungai tersebut menjadi keruh. Yang kedua, apa penyebab pencemaran yang terlihat pada video. Yang ketiga, apa dampaknya bagi masyarakat yang menggunakan air tersebut. Dari kalian bisa raise hand terlebih dahulu ketika Ibu menghitung 1-3 ya. Ibu harap kalian bisa aktif dalam sesi diskusi kali ini. Oke, sudah siap? Siap, Ibu. Oke, Ibu hitung yang pertanyaan pertama dulu. 1, 2, 3. Siapa yang pertama ini? Siapa, Mbak? Mbak Lindi, Masya Allah. Mbak Lindi mau menjawab yang nomor berapa, Mbak Lindi? Yang nomor 1, Ibu. Baik, nomor 1. Silakan, Mbak Lindi. Untuk jawabannya, air sungai menjadi keruh karena tercemar oleh sampah dan berbagai kotoran yang dibuang ke sungai sehingga kualitas air tersebut menurun. Baik, betul sekali. Terima kasih ya Mbak Lindi. Untuk pertanyaan kedua, Ibu hitung. Mbak Nazela, off dulu. Angkat tangannya. Oke. 1, 2, 3. Oke, Mbak Nazela. Good job. Silakan, mau menjawab nomor berapa? Nomor 2, Ibu. Oke, boleh Mbak Nazela nomor 2. Jadi untuk penyebab pencemaran yang terlihat pada video tadi itu dikarenakan kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah ke sungai. Oke, Sehingga menyebabkan pencemaran. Oke, terima kasih Mbak Nazela sudah menyampaikan pendapatnya. Untuk yang terakhir nih, apakah kalian masih semangat? Masih dong, masa nggak semangat? Oke, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, Mbak Lindi lagi. Masya Allah, Mbak Lindi. Silakan Mbak Lindi, tersisa nomor 3 ya. Baik, Ibu, untuk jawaban nomor 3 itu dampaknya adalah air menjadi tidak layak digunakan, menimbulkan bau tidak sedap, serta dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti diare. Selain itu, pencemaran air juga dapat merusak ekosistem sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Seperti itu, Ibu. Oke, baik sekali. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak apa tadi isi dari video yang telah ditampilkan. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu mengenai pencemaran air. Pencemaran air merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air menurun dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Air yang tercemar biasanya mengalami perubahan warna, bau, rasa, atau mengandung zat berbahaya yang dapat merugikan makhluk hidup. Untuk penyebab pencemaran air, yaitu penyebabnya dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, seperti limbah rumah tangga, seperti deterjen, sabun, minyak, dan sampah. Selanjutnya yaitu ada penyebab kedua, limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya. Untuk penyebab yang ketiga, ada limbah pertanian, seperti pupuk dan pestisida yang terbawa aliran air. Untuk penyebab yang keempat, ada pembuangan sampah ke sungai, danau, atau perairan lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai dampak pencemaran air. Pencemaran air dapat menimbulkan berbagai dampak, antara lain yaitu menyebabkan penyakit pada manusia seperti diare serta penyakit kulit. Mengurangi kualitas air bersih yang dapat digunakan sehari-hari, selanjutnya mengganggu kehidupan
hewan, serta tumbuhan air. Yang terakhir ada menimbulkan bau tidak sedap dan merusak keindahan lingkungan. Untuk upaya pencegahan pencemaran air yaitu beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah pencemaran air, diantaranya yang pertama tidak membuang sampah ke sungai atau saluran air, yang kedua mengurangi penggunaan bahan kimia yang berlebihan, yang ketiga mengolah limbah rumah tangga dan industri sebelum dibuang, yang keempat yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan sumber-sumber air. Oke, karena ini sudah sore, karena kalian juga sudah sangat capek, boleh kalian melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sebelumnya kameranya sudah on semua ya? Sudah, Ibu. Oke, tahap pertama kan udah kameranya sudah on. Pastikan wajah kalian terlihat kamera sudah. Yang ketiga ada pose. Kalian mau berapa kali pose? 10. Oh, banyak sekali. 2 kali saja ya untuk menghemat waktu karena kalian sudah sangat capek untuk hari ini ya. Oke, Pose satu Bu. yaitu pose apa? Kalian mau request nggak? Mau, gini, Bu. Oke, boleh. Sesuai request Mbak Risma. Ayo Mbak Risma. Gimana? Oke. 1, udah siap? 1, Sudah, 2, Bu. 3. Lagi? Lagi apa tidak? Lagi, Bu. Lagi, Bu. Oke. Satu lagi, Iya, mau Mbak request Lala. atau gaya bebas? Ayo, Mbak Lala. Bu, itu Mbak Dela nggak pose, Bu. Oh, ulangi. Kita pose semua. Nggak boleh satu nggak pose. Oke, ulangi. Oke, Ibu hitung. 1. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Oke. Ibu. Sudah Sore. cukup? Pulang. Cukup? Oke, sudah saja cukup ya. Karena kalian sudah gembira tampaknya ya, sudah senyum-senyum. Lanjut saja. Lanjut saja mengenai sintak pertama, yaitu think, berpikir mandiri. Berdasarkan fase 2 yang kalian sudah mengamati video, serta bahan ajar yang telah diberikan, pada tahap ini peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada media yang diamati, seperti contohnya apa jenis pencemaran yang terjadi. Ini ada 2 kolom. Bisa kalian raise hand terlebih dahulu untuk Ibu itu. 1, 2, 3. Siapa ini? Mbak Nazala. Oke, Mbak Nazala boleh menyampaikan identifikasinya? Jadi untuk identifikasi masalah yang pertama itu apa penyebab pencemaran tersebut, dan yang Ya. kedua bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Oke, sepertinya Mbak Nazala ini sangat aktif ya. Mbak Nazala, apakah belum capek hari ini? Belum, Ibu. Oke, Sangat kita lanjut bersemangat. saja. Terima kasih ya Mbak Nazala sudah menyampaikan pendapatnya. Boleh berikan tepuk tangan kepada Mbak Nazala. Untuk yang selanjutnya yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar berpasangan. Ibu akan bagi menjadi 2 berpasangan bersama teman kalian. Untuk yang pertama ada Mbak Inas dan Mbak Elsa, yang kedua ada Mbak Nazala serta Mbak Risma, yang ketiga ada Mbak Lindi dan Mbak Dela. Apakah sudah dapat dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, Udah. siap. Dimengerti ya? Oke, selanjutnya yaitu Ibu menginstruksikan setiap pasangan untuk membandingkan jawaban yang telah dibuat pada tahap think. Ibu meminta peserta didik untuk mendiskusikan persamaan dan perbedaan jawaban yang dimiliki, serta Ibu akan mengarahkan peserta didik untuk menyusun ringkasan mengenai penyebab, dampak, dan solusi. Jadi kalian hasil diskusi yang diharapkan itu ada penyebab, dampak, serta solusi. Kalian boleh memilih salah satu atau kalian mau menjawab tiga-tiganya, itu akan membuat poin kalian semakin bagus. Jika kalian menjawab 1, akan mendapatkan poin 1. Jika menjawab 3, kalian dapat poin 3, begitu ya. Silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu mengenai ini ya, yang diharapkan penyebab pencemaran, dampak, serta solusi. 2 menit dari sekarang apakah cukup? Cukup, Ibu. Oke, boleh kalian diskusi terlebih dahulu sebelum menyampaikan hasil diskusinya ya. Apakah terdapat kendala anak-anak? Tidak, Ibu. Sudah selesai, Bu. Oh, sudah selesai. Sangat cepat sekali ya. Ini Mbak Elsa, Masya Allah. Semangat ya. Oke, apakah sudah selesai semua ini dari semuanya?
Sudah. Wow, Sudah, sudah sudah. selesai semuanya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu ada share, berbagi. Jadi kalian akan mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian selama 2-3 menit, tergantung kelompok kalian mau menyampaikan 1 atau 3 hasil diskusi yang telah dibuat. Masih ingat untuk kelompoknya? Apakah masih ingat? Masih, Ibu. Oke, baik. Nanti bisa disampaikan ya hasil diskusinya, open mic saja nggak apa-apa. Oke, Ibu hitung boleh? Angkat tangan ya. Raise hand terlebih dahulu. Bukan gitu Mbak Lindi, pakainya ini yang di aplikasi ya. Oke, Ibu hitung 1, 2, 3. Yang pertama Mbak Elsa. Mbak Elsa mau 1 atau 2 atau 3 penyampaiannya? Tiga. Berapa? 3, Ibu. 3. 3. Oke, Mbak Elsa bersama Mbak Inas ya. Boleh, Mbak Elsa. Oke, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini yang pertama terkait penyebab. Nah, penyebabnya pasti adalah kebiasaan membuang sampah ke sungai. Terus sampah yang dibuang itu akan mencemari, terus menyebabkan berkembangnya bakteri dan merusak kualitas air. Kemudian dari dampaknya yaitu menimbulkan bau tidak sedap seperti bau busuk ikan busuk, kemudian daging busuk atau telur busuk dan juga menyebabkan berbagai penyakit. Dan yang terakhir yang solusi bisa dibacakan Mbak Inas. Baik, untuk yang solusi atau tindakan pencegahan pencemaran air itu dapat dicegah dengan tidak membuang sampah ke sungai dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar dari sumber air serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan sungai agar kualitas air tetap terjaga. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih kepada Mbak Elsa serta Mbak Inas. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu ya. Baik, untuk penguatannya yaitu berbagai zat dapat menurunkan kualitas air sehingga air menjadi tidak layak digunakan, bisa menyebabkan diare, penyakit kulit, serta penyakit lainnya. Untuk itu, sehingga kita dapat menjaga kualitas air yang terdapat pada sekitar kita ya. Dikarenakan jika kita membuang sampah sembarangan, maka dapat menurunkan kadar oksigen terlarut atau DO pada perairan, serta meningkatkan BOD (Biological Oxygen Demand) atau jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik, serta COD atau Chemical Oxygen Demand, jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat pencemar secara kimia, serta menghasilkan gas baru. Adanya pembuangan sampah itu mengakibatkan adanya hidrogen sulfida, H2S, amonia, NH3, serta metana CH4. Baik, itu bentuk penguatan dari e-book ya. Selanjutnya yaitu kita sudah menuju ke penghujung ini. Sudah mau selesai ini. Baik, ini ada 2 pertanyaan lagi. Untuk itu kalian bisa aktif kembali untuk sesi terakhir ini. Belum. Poin sementara yaitu ada Mbak Inas ada 3, Mbak Elsa ada 3, Mbak Nazala ada 2, Mbak Lindi ada 2. Ayo Mbak Risma sama Mbak Dila kok nggak aktif, kenapa ini? Mengantuk Ibu, sudah sore. Sudah sore. Oke, kita lanjutkan saja, sebentar lagi sudah selesai kok. Baik. Untuk refleksinya yang pertama apa pengetahuan baru yang dapat kalian peroleh hari ini? Apakah ada yang mau menjawab? Oke, siapa ini? Mbak Inas, silahkan Mbak Inas. Jadi, pengetahuan yang baru saya peroleh hari ini adalah pencemaran air dapat terjadi akibat pembuangan sampah ke sungai yang dapat mengakibatkan merusaknya kualitas air sehingga mengganggu ekosistem perairan dan menyebabkan berbagai penyakit bagi manusia. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Inas. Untuk penutup, ada 1 lagi. Akan Ibu hitung 1-3. Boleh kalian berpartisipasi. Untuk pertanyaannya, apa tindakan yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kebersihan air?
1, 2, 3. Mbak Nazala. Oke, Mbak Nazala silahkan. Jadi untuk tindakan yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kebersihan air itu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga tidak membuang sampah ke sungai, lalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar sumber air, serta mengajak orang lain untuk ikut menjaga kebersihan air. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nazala sudah menyampaikan refleksi hari ini. Selanjutnya ke kesimpulan. Evaluasi terlebih dahulu. Untuk soal evaluasi dapat kalian kerjakan pada barcode berikut. Ibu nanti akan sampaikan ke grup. Maksimal untuk pengerjaannya malam ini ya. Dibuka sampai malam ini untuk pengerjaannya. Begitu, apakah dimengerti? Mengerti, Bu? Mengerti, Oke. Bu. Lanjut saja untuk reward bagi pemenang. Sebentar. Ini ada Mbak Inas kan sama Mbak Elsa tadi Ibu udah bilang kalau menjawab 3 poinnya 3. Itu Mbak Elsa dapat 3, Mbak Inas dapat 3. Tadi Mbak Inas menyampaikan lagi dapat 1, jadi Mbak Inas ada 4. Tapi Ibu bingung nih antara Mbak Elsa sama Mbak Nazala. Poinnya sama ini. Gimana menurut teman-teman? Dua-duanya aja, Bu. Tambah lagi hadiahnya 1. Saya aja, Ibu. Saya aja, Bu. Semua dapat, semua dapat. Gimana ya karena ini hadiahnya cuma 2? Boleh Dibagi kalian 2. tingsut terlebih dahulu? Nambah 1 lagi, Bu. Oh, tidak bisa ya? Karena tadi Ibu sudah menyampaikan hanya 2. Kalian tingsut Bagi bisa 2 nggak aja kalau itu, online? Ibu. Bagi 2 aja itu, Ibu. Oh, bagi 2, saran bagus. Nanti Mbak Nazala ataupun Mbak Elsa yang setelah mendapatkan bisa membagi 2 dengan rata ya. Oke, boleh. Oke, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Mbak Elsa, Mbak Ina, serta Mbak Nazala, silakan untuk men-scan ya. Nanti Ibu akan bagikan barcode-nya. Kalian mau sekarang atau nanti? Jangan lupa nanti dibagi 2 ya, Mbak Elsa sama Mbak Nazala. Iya, Ibu. Siap. Oke, lanjut saja. Kesimpulan pada kali ini yaitu pencemaran air merupakan kondisi menurunnya kualitas air akibat masuknya berbagai zat, energi, atau limbah yang berasal dari aktivitas manusia seperti limbah rumah tangga, industri, pertanian, dan pembuangan sampah sembarangan. Pencemaran air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti gangguan kesehatan, berkurangnya ketersediaan air bersih, terganggunya ekosistem, perairan, serta menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan seperti tidak membuang sampah ke perairan, mengurangi penggunaan bahan kimia berlebihan, serta mengolah limbah dengan baik, dan menjaga kebersihan lingkungan agar kualitas air tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum ditutup, karena tadi dibuka dengan doa, boleh kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kalian sudah aktif pada sesi pembelajaran Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Terima lupa. kasih, Bu. Oke, jangan lupa hadiahnya dibagi 2 ya. Bagi 3 dong.